Mark Klok pasang badan jaga keangkeran kandang Persib. Atmosfer markas Maung Bandung kembali jadi senjata mematikan musim ini. Mark Klok menegaskan tekadnya untuk memastikan tren kemenangan kandang Persib tetap terjaga hingga akhir kompetisi. Jacob Ramsey dinilai paket lengkap. Persib Bandung disebut wajib bergerak demi misi juara. Pengalaman Premier League dan kematangan bermain di usia muda membuat nama Jacob Ramsey mencuat sebagai target ideal. Kehadirannya diyakini mampu mengangkat kualitas lini tengah Persib secara signifikan musim ini. Joey Pelupesi kembali jadi berebutan bursa transfer Super League. Menjelang putaran kedua kompetisi, nama gelandang berpengalaman ini terus menguat di pusaran rumor. Kepastian masa depannya pun menjadi teka-teki yang dinantikan publik sepak bola nasional. Tak mau terpeleset, Boyan Hodak ingatkan Persib soal bahaya meremehkan lawan. Meski lawan berada di papan bawah, Hodak menilai ancaman tetap nyata. Ia meminta pemain tampil habis-habisan sejak menit pertama hingga peluit akhir. AFC kembali jatuhkan sanksi denda 503 juta rupiah kepada Persib Bandung. Kabar kurang sedap kembali menghampiri Persib Bandung di panggung Asia. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Mark Klok pasang badan jaga keangkeran kandang Persib. Atmosfer markas Maung Bandung kembali jadi senjata mematikan musim ini. Mark Klok menegaskan tekadnya untuk memastikan tren kemenangan kandang Persib tetap terjaga hingga akhir kompetisi. Atmosfer kandang kembali menjadi senjata utama Persib Bandung. Di tengah ketatnya persaingan musim ini, satu sosok tampil paling vokal menjaga bara semangat itu tetap menyala. Mark Klok. Gelandang bernomor punggung 23 tersebut menegaskan tekadnya untuk terus mengawal tren kemenangan kandang yang telah dibangun Maung Bandung dengan kerja keras, disiplin, dan mental baja. Bagi Klok, bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh bukan sekadar keuntungan teknis, melainkan kekuatan emosional yang nyata. Deru dukungan dari tribun, nyanyian tanpa henti, hingga tekanan positif yang tercipta di stadion disebutnya mampu mengangkat performa tim ke level yang berbeda. Persib, kata Klok, selalu tampil dengan karakter yang lebih berani, solid, dan penuh determinasi saat bermain di markas sendiri. Ia menilai catatan impresif Persib di kandang musim ini bukan kebetulan. Itu adalah cerminan dari konsistensi dalam menjalankan game plan, kedisiplinan menjaga organisasi permainan, serta fokus penuh dari menit pertama hingga peluit akhir. Setiap detail kecil, menurut Klok, menjadi penentu agar dominasi kandang tetap terjaga dan tidak terpeleset oleh kelengahan sesaat. Tak hanya soal mental dan taktik, Klok juga menyoroti bagaimana tim memanfaatkan jeda kompetisi dengan sangat serius. Pemulihan fisik dilakukan secara maksimal, sementara intensitas latihan tetap dijaga untuk meningkatkan kesiapan tempur. Dengan kondisi skuad yang semakin prima, ia optimistis Persib mampu terus tampil menggigit dan menjaga aura angker markas kebanggaan bobotoh. Bagi Mark Klok, laga kandang selalu memiliki makna spesial. Setiap kemenangan di rumah sendiri adalah pondasi penting dalam perburuan target besar musim ini. Di tengah jadwal padat dan tekanan persaingan, hasil maksimal di kandang diyakini menjadi kunci agar Persib tetap berada di jalur juara hingga akhir musim. Kini, tantangannya jelas. Mampukah Persib mempertahankan dominasi kandang sampai garis finish? Menurut kamu, seberapa besar pengaruh bobotoh dalam menjaga tren kemenangan Persib di kandang musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut panaskan diskusinya. Jacob Ramsey dinilai paket lengkap. Persib Bandung disebut wajib bergerak demi misi juara. Pengalaman Premier League dan kematangan bermain di usia muda membuat nama Jacob Ramsey mencuat sebagai target ideal. Kehadirannya diyakini mampu mengangkat kualitas lini tengah Persib secara signifikan musim ini.
Nama Jacob Ramsey kini pantas ditempatkan di garis depan wacana penguatan Persib Bandung. Di tengah ambisi besar Maung Bandung untuk menjaga status sebagai kandidat kuat juara musim ini, gelandang Newcastle United asal Inggris tersebut dinilai sebagai sosok ideal yang mampu mengangkat kualitas permainan, terutama di sektor lini tengah yang menjadi jantung permainan tim. Di usia 24 tahun, Jacob Ramsey telah merasakan kerasnya persaingan Premier League bersama Newcastle United. Musim ini, ia tetap menjadi bagian dari rotasi tim dengan menit bermain yang mencerminkan kepercayaan pelatih terhadap kualitasnya. Pengalaman tampil di salah satu liga paling kompetitif di dunia menjadi modal besar, bahkan langka bagi pemain yang beredar dalam radar bursa transfer Liga 1. Jika menilik data statistik musim berjalan, Ramsey tampil di berbagai kompetisi dengan ratusan menit bermain. Ia mencatat akurasi operan di kisaran lebih dari 70%, sebuah angka yang menegaskan kemampuannya menjaga aliran bola sekaligus stabilitas permainan. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Ramsey bukan hanya gelandang pekerja keras, tetapi juga pemain cerdas dalam mengelola tempo dan distribusi bola. Keunggulan Ramsey tak berhenti pada aspek teknis. Dari sisi fisik dan mobilitas, ia dikenal memiliki stamina tinggi, agresif dalam duel, serta aktif bergerak membuka ruang. Karakter ini sangat relevan dengan kebutuhan Persib yang kerap menuntut gelandang menjalankan peran ganda, menjaga keseimbangan saat bertahan, dan menjadi penghubung utama ketika tim membangun serangan. Nilai tambah lain yang membuat Ramsey semakin menarik adalah fleksibilitas posisinya. Ia mampu dimainkan sebagai gelandang tengah, gelandang serang, hingga bergerak melebar dari sisi kiri. Fleksibilitas ini memberikan banyak opsi bagi Persib dalam meracik strategi, khususnya saat menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda-beda. Meski kontribusi gol dan assist Jacob Ramsey musim ini tidak terlalu mencolok, perannya dalam fase build-up dan transisi permainan menjadi poin utama. Ia kerap menjadi pemain pertama yang memulai serangan dari lini kedua, serta menjaga ritme permainan tetap stabil. Dalam konteks Liga 1, di mana Persib sering menguasai jalannya pertandingan, peran seperti ini justru sangat krusial untuk membongkar pertahanan lawan yang rapat. Lebih jauh lagi, kehadiran Ramsey diyakini membawa dampak besar di luar lapangan. Pengalaman berlatih dan bertanding di lingkungan sepak bola Inggris berpotensi meningkatkan standar profesionalisme di ruang ganti Persib. Ia bisa menjadi panutan bagi pemain muda, baik dalam etos kerja, kedisiplinan, maupun pemahaman taktik modern. Bagi pelatih Persib, Boyan Hodak, sosok seperti Jacob Ramsey jelas merupakan aset yang sangat diinginkan. Gelandang dengan pengalaman Eropa, kemampuan teknis mumpuni, serta fleksibilitas tinggi akan memudahkan Hodak menerapkan berbagai skema permainan. Ramsey berpotensi menjadi penghubung ideal antara lini belakang dan lini depan, peran krusial bagi tim yang menargetkan gelar juara. Dengan seluruh kualitas yang dimilikinya, Jacob Ramsey bukan sekedar nama besar, melainkan solusi nyata bagi Persib Bandung. Jika berhasil didatangkan, ia berpeluang menjadi motor permainan, meningkatkan kualitas kolektif tim, dan tampil sebagai pembeda di momen-momen krusial. Tak berlebihan jika kehadirannya diyakini mampu membawa Persib selangkah lebih dekat menuju trofi juara musim ini, sekaligus membuat Boyan Hodak semakin percaya diri menatap sisa kompetisi. Menurut kamu, apakah Jacob Ramsey layak menjadi target utama Persib Bandung musim ini? Bagaimana dampaknya jika transfer ini benar-benar terwujud? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut meramaikan diskusinya. Joey Pelupessy kembali jadi berebutan bursa transfer Super League. Menjelang putaran kedua kompetisi, nama gelandang berpengalaman ini terus menguat di pusaran rumor. Kepastian masa depannya pun menjadi teka-teki yang dinantikan publik sepak bola nasional. Bursa transfer Super League kembali memanas, dan satu nama terus berputar di pusat pusaran rumor, Joey Pelupessy. Menjelang putaran kedua kompetisi, gelandang berpengalaman ini kembali mencuat ke permukaan, menjadi komoditas panas yang membuat banyak klub papan atas siaga penuh. Isu kepindahannya bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan rumor serius yang terus menguat dari hari ke hari. Joey Pelupessy bukan sosok sembarangan. Karakternya di lini tengah dikenal keras, tenang, dan penuh disiplin. Pengalaman panjang di sepak bola Eropa membuat namanya dipandang sebagai aset berharga, terutama bagi tim yang membutuhkan penyeimbang permainan. Ia tipe gelandang yang tak selalu mencuri sorotan lewat gol,
Namun, perannya krusial dalam menjaga ritme, memotong serangan lawan, dan memberi rasa aman bagi lini belakang. Tak heran jika ketertarikan terhadap Pelupessy disebut-sebut datang dari klub dengan ambisi besar. Di tengah persaingan yang semakin ketat, kehadiran pemain dengan mentalitas matang dan jam terbang tinggi dianggap sebagai kunci untuk mendongkrak stabilitas tim. Bursa transfer paruh musim pun menjadi momentum yang sangat strategis, saat satu keputusan bisa mengubah arah perjalanan sebuah klub. Namun hingga kini teka-teki itu belum terjawab. Belum ada pernyataan resmi yang mengunci masa depan Joey Pelupessy. Situasi ini justru memperlebar ruang spekulasi. Setiap pergerakan, setiap kabar kecil langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apalagi, sejarah bursa transfer paruh musim kerap dihiasi manuver mengejutkan yang datang tanpa aba-aba. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Pelupessy terus dipantau dengan ketat. Banyak pihak menilai potensi kepindahannya bukan rumor kosong, melainkan bagian dari rencana besar klub-klub yang ingin menambah kedalaman skuad demi bertahan di jalur persaingan. Dengan sisa musim yang menjanjikan pertarungan sengit, keputusan soal masa depan Pelupessy bisa menjadi salah satu kepingan penting dalam puzzle Super League musim ini. Kini, publik menunggu dengan penuh rasa penasaran. Apakah Joey Pelupessy akan memulai petualangan baru di kompetisi domestik dan menjadi pembeda bagi klub barunya? Ataukah ia memilih bertahan dan melanjutkan jalur karir yang telah ia bangun dengan penuh perhitungan? Menurut kamu, klub mana yang paling ideal untuk Joey Pelupessy? Dan seberapa besar dampaknya jika transfer ini benar-benar terwujud? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut meramaikan perdebatan panas bursa transfer. Tak mau terpeleset, Boyan Hodak ingatkan Persib soal bahaya meremehkan lawan. Meski lawan berada di papan bawah, Hodak menilai ancaman tetap nyata. Ia meminta pemain tampil habis-habisan sejak menit pertama hingga peluit akhir. Menjelang kick-off putaran kedua Super League, suasana di tubuh Persib Bandung tak sekadar dipenuhi optimisme. Alarm kewaspadaan justru dibunyikan keras oleh sang pelatih Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu melontarkan peringatan tegas kepada seluruh pemainnya, menandai bahwa laga pembuka paruh kedua musim bukan pertandingan biasa, melainkan momen krusial yang bisa menentukan arah perjalanan Persib ke depan. Boyan Hodak menilai pertandingan pertama putaran kedua sebagai ujian mental dan konsistensi. Menurutnya, ritme positif yang telah dibangun di paruh musim sebelumnya hanya bisa dipertahankan jika tim tampil dengan fokus penuh, disiplin tinggi, dan persiapan yang benar-benar matang. Sedikit saja lengah, kata Hodak, maka kerja keras berbulan-bulan bisa runtuh dalam satu pertandingan. Dalam konferensi pers, Hodak berbicara lugas tanpa basa-basi. Ia kembali mengingatkan bahwa tidak ada lawan yang pantas diremehkan, apapun posisi mereka di klasemen. Setiap tim memiliki motivasi, terutama di awal putaran kedua, ketika semua ingin membuka lembaran baru dengan kejutan. Bagi Hodak, sikap meremehkan adalah musuh terbesar yang bisa menghancurkan tim dari dalam. Pernyataan paling keras datang saat ia menekankan kata wajib mewaspadai lawan yang akan dihadapi. Meski secara peringkat berada di papan bawah, Hodak melihat adanya potensi ancaman nyata. Ia menuntut para pemain Persib tampil habis-habisan sejak menit pertama hingga peluit akhir, tanpa ruang untuk kehilangan konsentrasi. Kewaspadaan Hodak bukan tanpa alasan. Ia menyoroti hasil pertandingan terakhir sang lawan di putaran pertama yang menunjukkan kualitas, determinasi, dan motivasi tinggi. Tim tersebut dinilai mampu menyulitkan siapapun jika diberi celah. Karena itu, Hodak menegaskan hanya satu pilihan bagi Persib, tampil maksimal, patuh pada taktik, dan bermain dengan mental pemenang. Dengan pendekatan yang tegas, detail, dan penuh perhitungan, Boyan Hodak berharap Persib Bandung mampu menjaga konsistensi performa sekaligus mengamankan hasil positif di laga pembuka putaran kedua. 3 poin bukan sekadar target, melainkan fondasi penting untuk memperkokoh posisi di klasemen dan menjaga momentum juara tetap menyala. Kini pertanyaannya ada di tangan para pemain, dan tentu saja Bobotoh. Menurut kamu, seberapa penting laga pembuka putaran kedua ini bagi perjalanan Persib musim ini? Apakah peringatan Boyan Hodak sudah tepat atau justru terlalu berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusinya.
AFC kembali jatuhkan sanksi denda 503 juta rupiah kepada Persib Bandung. Kabar kurang sedap kembali menghampiri Persib Bandung di panggung Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia sekali lagi menjatuhkan sanksi denda bernilai fantastis kepada Maung Bandung menyusul pelanggaran disiplin yang terjadi di ajang AFC Champions League 2. Keputusan ini menjadi tamparan keras sekaligus alarm peringatan bagi Persib di tengah perjuangan mereka membawa nama Indonesia di level internasional. Dalam sidang Komite Disiplin dan Etik AFC yang digelar pada 21 Januari 2026, Persib resmi dinyatakan bersalah dan dijatuhi total denda sebesar USD 30.000 atau setara sekitar 503,7 juta rupiah. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan simbol seriusnya pelanggaran yang dinilai telah mencoreng standar penyelenggaraan pertandingan di kompetisi Asia. Sanksi tersebut berakar dari insiden pada laga fase grup melawan Bangkok United yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 10 Desember 2025. Dalam laporan resminya, AFC menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi sepanjang pertandingan, mulai dari perilaku penonton hingga kelalaian dalam aspek keamanan stadion. AFC mencatat adanya dukungan supporter yang menyalakan sedikitnya 9 alat pembakar atau benda mudah terbakar di area stadion. Aksi ini secara tegas melanggar standar perilaku penonton sebagaimana diatur dalam pasal 65 Kode Disiplin dan Etik AFC. Tak berhenti di situ, Persib juga dinilai gagal memenuhi tanggung jawab sebagai tuan rumah dalam menjamin keselamatan stadion, termasuk menjaga jalur evakuasi dan area publik tetap steril dari hambatan. Dalam rincian keputusan tersebut, AFC membagi sanksi secara spesifik, USD 20.000 untuk pelanggaran perilaku penonton, USD 5.000 atas kegagalan menjamin jalur keselamatan stadion, serta USD 5.000 lainnya karena kelalaian klub sebagai penyelenggara pertandingan. Seluruh denda ini wajib dilunasi Persib maksimal 30 hari sejak keputusan resmi diterbitkan. Hukuman ini pun menambah daftar panjang catatan disiplin Persib di kompetisi Asia musim ini. Bukan kali pertama, Maung Bandung harus berurusan dengan sanksi AFC dan situasi ini jelas menjadi sorotan serius. Di satu sisi, Persib berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Namun di sisi lain, masalah disiplin justru berpotensi menjadi batu sandungan besar yang menguras energi, fokus, dan finansial klub. Kini, sorotan tertuju bukan hanya pada manajemen dan tim, tetapi juga seluruh elemen pendukung Persib. Apakah sanksi ini menjadi titik balik untuk pembenahan total atau justru kembali terulang di masa depan? Menurut kamu, apa langkah paling tepat yang harus dilakukan Persib agar kejadian serupa tak kembali mencoreng perjalanan mereka di Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut suarakan pandanganmu.